Hmm, Silakan Ayu untuk membuka pembelajaran kita dengan membuka doa seperti biasa. Asdiqai qobla nabda adirosa ya bina linusolli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan melanjutkan lagi spiritual skill. Sekarang kita akan lanjut kembali tentang kemarin kita sudah membahas tentang sholawat, jadi sekarang juga masih ada kaitannya dengan sholawat. Jadi teman-teman bisa sambil mencatat ya. Pertemuan ke-6 tentang doa dan zikir. Nah, Pak Asa melihat dalam agama Islam ini bahwa dalam setiap aktivitas, perbuatan atau gerak harian orang Islam, kalau orang Islam laki-laki disebut dengan muslim, kalau orang Islam yang perempuan, yang putri disebut muslimah, gitu ya. Nah, kalau keseluruhan disebut dengan muslimin. Nah, dalam setiap aktivitasnya, baik itu perkataan, perbuatan, tingkah laku, belajar atau apapun yang terkait dengan orang Islam, ada doanya, ada bacaannya. Bahkan yang paling menarik, misalkan disebutkan dari sejak tidur, sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi ada doa-doa. Bahkan kalau kita melakukan kegiatan apapun, tetapi kegiatan mungkin yang positif, yang bagus, yang baik, diawali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan doa Bismillahirrahmanirrahim, maka aktivitas itu menjadi ibadah. Misalkan ketika kalian buka Zoom, Bismillahirrahmanirrahim, nah itu sudah mendapatkan pahala, bagian dari ibadah. Ketika kalian misalkan buka pintu Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya, itu juga sudah mendapatkan pahala. Jadi hampir dari seluruh kegiatan umat Islam itu, kegiatan orang Islam itu, kalau diawali dengan kalimat Asmaul Husna, diawali dengan kalimat-kalimat yang nama-nama Allah yang baik, yang indah, atau Asmaul Azam yang agung, maka menjadi ibadah. Bahkan kita ketahui dalam setiap kegiatan orang Islam itu ada doanya. Bangun tidur ada doanya ya. Kita bangun tidur kan ada doanya. Terus mau ke toilet ada doanya. Bercermin ada doanya. Pakai baju ada doanya. Makan ada doanya. Setelah makan ada doanya. Ke toilet ada. Semua ya. Semua gitu. Mau belajar ada doanya. Sholat jelas ya, udah jelas. Terus misalkan mau pergi ada doanya. Terus apalagi ya, kalau kita mau tidur lagi ada doanya. Hampir semua kegiatan umat Islam, aktivitas individu orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, muslim atau muslimah, maka sebetulnya sudah ada dalam naungan Allah Ta'ala, sudah ada dalam bimbingan Allah Ta'ala, sudah ada dalam perlindungan Allah Ta'ala, kalau kita membacakan doa, kalau kita mengucapkan lafal-lafal yang Asmaul Husna atau Asmaul A'zam itu. Jadi sehingga 24 jam berada dalam lindungan Allah Ta'ala. Kalau kita rajin, kalau kita konsisten, kalau kita disiplin dalam membaca doa-doa itu. Nah, selain doa itu ada zikirnya, gitu ya. Zikir itu artinya untuk mengingat. Kalau doa itu artinya permohonan kita kepada Allah Ta'ala. Kalau zikir adalah untuk mengingat Allah. Kenapa sih harus mengingat Allah? Karena jiwa kita harus terhubung dengan Allah. Diri kita harus terhubung dengan Allah. Jadi kalau terhubung maka aktivitas kita menjadi ibadah. Ibadah nanti punya nilainya nanti kita dapatkan ketika di akhirat. Gitu. Atau juga nanti kita nilainya kita dapatkan nanti dalam bentuk kemudahan-kemudahan, karunia-karunia, pertolongan yang diberikan Allah pada kita. Gitu. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini ayat surat Al-Fatihah ayat 5. Kalau menghitungnya dari Alhamdulillahirobbilalamin, mungkin maka ayatnya menjadi 4 ya, 4 ayat keempat. Tapi Pak Asa menghitungnya dari Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada ulama yang menyebutkan bahwa Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, gitu. Kalau misalkan nanti kalian mendengarkan ada imam baca Allahu Akbar, yang berputar
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Misalkan gitu ya. Jadi ayat pertamanya itu adalah alhamdulillah alamin itu. Tapi Pak Asa mengikuti ulama yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu pada ayat yang pertama. Jadi kalau Pak Asa baca salat mungkin diawali dengan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu ya. Oke. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu surat Al-Fatihah. Kalau kita terjemahkan, Pak Asa ini ambil terjemahannya, hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau, na'bud kepada Allah, ka-nya itu hanya kepada Allah, ka-nya itu iyyaka. Kalau iyyaka itu hanya kepadamu gitu ya. Pada engkau maksudnya pada Allah Ta'ala, maksudnya kalau hanya itu menunjukkan satu-satunya, menunjukkan segalanya hanya kepada Allah gitu, bukan ya? Iyyaka na'budu, kami menyembah, kami beribadah. Oh, abudu, abid, beribadah, kami beribadah. Ibadah itu apa? Melaksanakan sholat, membaca doa, beraktivitas, belajar itu ibadah juga. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat ya. Belajar itu wajib hukumnya bagi orang Islam laki-laki maupun perempuan begitu ya. Tidak terbatas usianya, mau anak kecil mau dewasa sampai tua pun itu wajib belajar. Nah, karena wajib maka termasuk dalam kategori ibadah. Kalian itu ketika kalian sekarang belajar dengan Pak Asa juga belajar dengan kalian, itu masuk kategori ibadah gitu ya. Makanya tadi kita awali dengan baca Quran, baca sholawat dan sebagainya itu supaya betul-betul berada dalam lindungan Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'in kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan ya. Ibadah dulu, maksudnya kita beribadah dulu, berusaha dulu, lalu setelah itu kita memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Kita kalau kita sakit, kita berusaha dulu mencari dokter, mencari obat dan sebagainya, sambil kemudian kita memohon pertolongan kepada Allah dalam bentuk doa, dalam bentuk puasa, dalam bentuk sholat dan sebagainya gitu ya. Jadi na'budu kita harus melakukan dulu menyembah dulu. Menyembah itu artinya melaksanakan dulu ibadah-ibadah, kemudian kita memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Nah, kata wa iyyaka nasta'in itu mohon pertolongan itu Pak Asa maknai sebagai doa. Jadi kalau kita jadi kita itu diperintahkan kepada Allah Ta'ala untuk berdoa. Jadi setelah kita beribadah, setelah kita baca Al-Quran, setelah kita belajar, kita harus berdoa. Setelah kita baca Quran, kita harus berdoa, gitu ya. Itu. Jadi ibadah dulu kemudian berdoa. Atau diiringi setelah dalam ibadah itu ada doanya itu. Ini Pak Asa geser dulu sebentar ya, nggak kelihatan Pak Asa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastaghfiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Oke. Yang di garis hijau itu yang inti dari ayat ini ya. Ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu berfirman, wa qala rabbuku. Rob itu artinya Tuhan, Allah gitu. Wa qala rabbukum
Ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu berfirman, berkata, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Ud'uni astajib lakum. Jadi kata Allah tuh, kalian orang Islam, anak-anak kecil dan sebagainya, berdoalah kepadaku, nanti aku balas, nanti aku perkenankan doamu itu. Perkenankan ini sini maksudnya adalah diberi, permohonannya itu diberi, tapi nanti kapan diberinya itu Allah Ta'ala yang menentukannya. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, sesungguhnya kalau kita sombong itu artinya tidak mau berdoa, tidak mau belajar, tidak mau ibadah, maka karena kan ibadah masuk belajar ya, termasuk dalam belajar termasuk dalam ibadah. Jadi itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Hina dina itu paling terhina, gitu ya, kayak gitu. Sungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Nah, kata menyembahku itu maksudnya adalah ibadah. Ibadati, jadi menyembah kepada Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala. Ibadah itu kan banyak, tadi Pak Asa sebutkan, ada belajar satu di antaranya. Nanti kalau kalian tidak mau belajar, atau kalau kita tidak mau belajar, maka Allah akan perlakukan kita dalam keadaan hina-hina, begitu. Mengerikan sekali ya kalau misalkan kita tidak beribadah pada Allah Ta'ala, ya kita dalam kondisi yang tidak baik nantinya ya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Nah, kalau kalian berdoa kepada Allah Ta'ala, jangan berharap untuk segera dikabulkan. Jangan berharap untuk, kalau misalkan kita berdoa, ya Allah, kenapa ya Allah ya, aku ini kok nggak dikabulkan aja gitu. Jangan sampai berpikiran seperti itu. Kalau berpikiran seperti itu, artinya kita tidak betul-betul beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau kita artinya betul-betul tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Karena nanti si doa-doa itu ada yang langsung dikabulkan, ada juga yang ditangguhkan. Ditangguhkan itu disimpan namanya. Nah, untuk apa? Nanti disimpannya itu adalah untuk menjadi pahala ketika kita membutuhkannya di akhirat nanti. Kemudian juga nanti dijadikan sebagai penebus dosa. Nanti ada banyak cerita tentang itu. Nanti Pak Asa suatu hari lah akan bercerita tentang bagaimana pahala itu ternyata doa itu menjadi penebus sebagai dosa. Kemudian yang paling menarik lagi dari doa itu adalah bahwa dengan doa kita sudah menunjukkan sebagai orang, sebagai makhluk yang memerlukan khalik. Dengan doa kita sudah menunjukkan kepada Allah Ta'ala bahwa posisi kita rendah dan posisi Allah Ta'ala tinggi, agung ketinggiannya, sehingga orang yang rendah itu harus menghadap kepada yang agung. Seorang hamba harus menghadap kepada Tuhan. Tuhan di sini adalah Allah Ta'ala. Allah sebagai khalik makhluk, sebagai khalik pencipta, dan kita yang diciptakan. Ketika kita berdoa kepada Allah Ta'ala, itu sudah menunjukkan bahwa kita ibadah kepada Allah Ta'ala. Karena itu janganlah terlalu berharap misalkan, atau kita menyesal, atau kita ngedumel, atau kita berkata-kata tidak baik karena kita sudah berdoa tapi tidak dikabulkan, begitu ya. Nah, itu janganlah seperti itu. Dengan berdoa saja kita sudah menunjukkan bahwa kita beribadah, dan Allah Ta'ala pasti akan memberikan nilai pada kita ketika kita berdoa. Bahwa ternyata pengabulan doa yang itu ya Pak, Nabi Musa alaihissalam ya. Nabi Musa alaihissalam itu kan hidup di zamannya Fir'aun. Fir'aun itu adalah orang yang kita tahulah zalim, tiran, pokoknya jahat banget gitu. Nah, Nabi Musa alaihissalam itu berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Fir'aun itu dikalahkan lah,
dikalahkan, terus juga kekuasaannya runtuh dan sebagainya, itu pengabulannya, pemenuhan dari doa, dikabulkannya doa Nabi Musa itu, jaraknya itu bukan 1 hari 2 hari, tetapi Pak Asa dapatkan, Pak Asa baca itu ternyata 40 tahun. Selama 40 tahun Nabi Musa berdoa terus pada Allah Ta'ala agar runtuh kekuasaannya Firaun. Setelah 40 tahun baru kemudian runtuhlah kekuasaan itu, dihancurkan ya. Kita tahu misalkan hancurnya bukan dihancurkan seperti itu ya, ketika dia pergi mengejar Musa, kemudian dia tenggelam di lautan itu ya, begitu. Nah, itu kan mencapailah kematian, dan kematian lah lalu kerajaannya hancur begitu. Gitu. Jadi jarak dari masa berdoa kepada yang terwujudnya doa itu sangat jauh sekali. Tetapi yang harus kita lakukan, meskipun Allah Ta'ala nanti menangguhkan, menyimpan dulu pengabulannya, kita yang harus kita lakukan tetap aja berdoa. Jadi kalau kita punya keperluan, kepentingan, kebutuhan pada Allah Ta'ala, berdoa sambil kemudian kita berusaha. Iya karena berdua, iya karena stain, beribadah pada Allah, kemudian berdoa, berusaha dulu, kemudian memohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Oke ya, rasakan. Nah ini hadis, mohon maaf Pak Asa belum ngecek rawinya dari hadis riwayat siapanya, tapi ini terkenal. Ad-du'a mukhul ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah inti sari ibadah. Jadi doa itu adalah inti pokok dari ibadah. Ini di bawahnya adalah as-salatu hiyal du'a. Salat itu adalah doa. Betul kan? Salat itu memang doa. Ketika kita niat ya, aku niat sholli fardhu maghribi, aku niat salat maghrib, gitu kan? Billahi ta'ala, Allah, karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar, gitu kan? Terus kita baca kita Allah Akbar kabirun katsira, bismillahirrahmanirrahim, kan isinya doa semua gitu. Isinya juga zikir, kata-kata yang memuji Allah Ta'ala misalkan ya gitu. Terus ad-du'a mukhul ibadah gitu ya. Afdhalul ibadati doa. Nah, afdhal itu yang utama, keutamaan. Ibadah ad-du'a, doa. Jadi ibadah yang paling utama adalah doa, gitu ya. Ini hadis riwayat Al-Hakim. Itu kan doa tuh gampang sekali ya sebetulnya. Kalian duduk sini, misalnya duduk begitu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, ya Allah ampuni dosa aku dan kedua orang tuaku. Begitu aja doa kan, gitu ya. Amin ya rabbal alamin, misalkan begitu. Itu kan doa begitu. Kalian jalan kaki misalkan, ya Allah lindungilah perjalanan aku, gitu ya. Itu juga doa begitu. Jadi sangat mudah, tidak perlu wudu dulu, tidak perlu misalkan harus ke tempat masjid dulu, enggak, harus ke tempat yang sunyi dulu, enggak, gitu. Doa itu bisa lepas aja begitu. Sama seperti sholawat ya. Sholawat itu kita bisa lakukan dimanapun kecuali tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang tidak nyaman lah begitu ya, begitu. Gitu kan? Kalau sholat kita harus wudu dulu kan, begitu. Ngaji Quran harus wudu dulu dan sebagainya. Tapi kalau doa sama sholawat itu atau zikir, kata-kata yang mengucapkan Allah Allah begitu, itu tanpa wudu juga langsung aja boleh begitu. Tapi kalau kalian mau lebih hebat lagi, lebih bagus lagi, jadi sebelum berdoa wudu dulu misalkan ya, itu lebih bagus lagi ya. Oke. Afdhalul ibadati ad-du'a. Ibadah yang paling utama adalah doa. Oke, doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Hadis riwayat Tirmizi. Oke. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Nah, hadis masih dari riwayat Tirmizi, laisa syai'un aqrama Allah ta'ala minad du'a. Laisa syai'un,
aqrama 'alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Ya. Jadi yang disukai oleh Allah Ta'ala, yang diinginkan oleh Allah Ta'ala berdoa. Jadi kalau untuk menunjukkan bahwa dengan doa itu menunjukkan bahwa posisi kita adalah abid sebagai hamba dan Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Jadi yang disukai oleh Allah Ta'ala itu dari manusia adalah selain ibadah-ibadah yang sholat, zakat dan sebagainya adalah doa. Karena itu berdoalah sebanyak-banyaknya. Ad-du'a'u silahul mu'min. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata orang beriman. Doa adalah senjata orang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'min. Hadis riwayatnya dicantumkan dalam kitab Jami' Shaghir. Maksudnya senjata itu adalah kalau kita punya andalan lah, menjadi andalan ya, menjadi andalan. Jadi kalau kita punya keinginan, kita punya harapan, punya permohonan, atau kita kecewa, atau kita marah pada seseorang dan sebagainya, sebetulnya kalau dengan hadis tadi, ad-du'a silahul mu'min, itu kita bisa menyampaikannya pada Allah Ta'ala. Tetapi menurut saya janganlah berdoa sesuatu yang buruk, begitu ya. Kalau ada orang yang berbuat buruk pada kita, doakanlah sesuatu yang baik. Misalkan ada orang yang menghina kita, maka kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan dia diubah menjadi lebih baik lagi hidupnya. Misalkan begitu. Jangan kita misalkan, ya Allah, dia telah menghina aku, moga-moga dia celaka di jalan. Nah, jangan seperti itu ya. Tapi kalau misalkan, bagaimana Pak Asa kalau kepada orang jahat, yang orang jahat ya Allah balaslah kejahatannya setimpal dengan perbuatannya, begitu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingatnya, dengan mengingat sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Al-Ahzab ayat 41-42. Pada ayat ini kita ketahui bahwa Allah Ta'ala menyampaikan kepada orang-orang beriman, orang-orang Islam, harus mengingat Allah. Udhkurullah, ya. Mengingat Allah itu artinya zikir. Di sini katanya zikir, zikru. Mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Jadi kita harus terus mengingat Allah dalam keadaan apapun. Kalau ke dalam keadaan misalkan dalam susah, dalam senang, harus ingat kepada Allah. Dalam keadaan senang misalkan ingat Allahnya gimana? Kita mengucapkan alhamdulillah atau syukronillah. Kalau kita ditimpa musibah, mengingat Allahnya bagaimana? Kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, misalkan gitu. Kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, yang hebat dan sebagainya, kita melihat kejadian yang hebat, maka kita mengucapkan Allahu Akbar. Atau kalau kita sedang menunduk dan menemukan sesuatu yang misalkan pas jalan lihat ternyata ada binatang kupu-kupu lucu begitu, kita mengucapkan subhanallah. Atau kita lupa sesuatu atau kita melakukan kesalahan, maka kita mengucapkan astagfirullahalazim, gitu ya. Astagfirullahalazim, begitu. Ya, dzikron kasira artinya adalah mengucapkan zikir-zikir, kalimat-kalimat azam, kalimat asmaul husna dengan sebanyak-banyaknya dalam rangka kita sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Apa itu tasbih? Tasbih itu ucapan subhanallah. Jadi kalau kalian pagi-pagi bangun tidur pagi-pagi, atau misalkan kalian mau olahraga, kalian bisa sambil membaca tasbih. Subhanallah, 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 begitu ya, sebanyak-banyaknya lah, bisa 33 kali. Tidak hanya waktu saat sholat, terus petangnya sore, pas sore hari
menjelang matahari tenggelam kita bisa baca itu ya, nah, gitu. Kita bisa bacanya 33, bisa 70, bisa 100, bisa 1000 dan sebagainya, sesuai dengan kesanggupan aja ya. Tapi nanti ada doa-doa khusus untuk yang terkait dengan doa pagi dan sore gitu ya. Lanjutkan lagi pada ayat Al-Baqarah 152, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Nah, kalau kita berzikir kepada Allah, kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah akan mengingat kita, akan membantu kita, akan memperhatikan kita. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Maksudnya mengingkari nikmat itu artinya kalau kita punya sesuatu yang menyenangkan, yang bahagia dan sebagainya, harus ingat kepada Allah. Cara mengingatnya adalah tadi dengan syukron, mengucapkan alhamdulillah atau syukron billah, atau dengan bahasa Indonesia, ya Allah terima kasih hari ini aku sudah dapat rezeki, ternyata aku hari ini dapat ini, ya itu seperti itu. Selanjutnya surat Ar-Ra'du surat 13 ayat 28, allazina amanu, orang-orang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka. Jadi pada orang beriman itu hati mereka menjadi tentram. Qulubuhum bidzikrillah. Kok bisa tentram? Tentram karena bidzikrillah, dengan mengingat Allah, dengan zikir kepada Allah. Ala bizikrillah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, dengan zikir kepada Allah, tatma'inul qulub, hati menjadi tentram, hati menjadi tenang. Jadi kalau kalian lagi gelisah, resah, aduh, aku kenapa ya, aku nilainya kok begini aja dan sebagainya, atau misalkan menunggu Gojek gitu ya, menunggu Gosen dan sebagainya, kita aduh gimana ya ini kok lama dan sebagainya, daripada kita resah dan resah, kalau kita gelisah, maka kita ucapkanlah zikirlah dengan kata-kata Asmaul Husna, dengan kata-kata Asmaul A'zam ya. Nanti kata-katanya Pak Asad sampaikan ya. Misalkan kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah dalam hati ya, kayak gitu. Oke. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat akan Robnya itu artinya Allah Ta'ala, dengan orang yang tidak ingat kepada Allah, dengan orang yang tidak ingat kepada Allah, bagaikan orang yang hidup dengan orang yang mati. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Jadi perbedaan antara orang yang suka berdoa, perbedaan dengan orang yang berdoa dan berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir dan tidak berdoa kepada Allah adalah seperti orang yang hidup. Perbedaannya antara orang hidup dan orang yang mati. Orang yang hidup adalah orang yang berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, sedangkan orang yang tidak berzikir dan tidak berdoa kepada Allah, maka dia termasuk orang yang mati. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kalau kita ingin dianggap sebagai orang yang hidup, ya berdoa dan banyaklah berzikir kepada Allah Ta'ala. Pak Asa ingat dengan kata-kata Gusmus. Gusmus itu Ahmad Mustafa Al-Bisri, dia ulama dari Rembang, punya pesantren. Dia bilangnya begini kata-katanya, Pak Asa ingat, janganlah mulutmu itu dibuat nganggur sedikit pun, begitu. Janganlah hatimu itu dibuat nganggur sedikit pun. Jadi kalau kita lagi diam, daripada kita diam saja tidak puguh, tidak jelas, lebih baik kita baca salawat, lebih baik kita baca doa, lebih baik kita baca zikir, atau kalau kita bawa Quran ya balik baca Quran. Janganlah dibuat nganggur bibir dan hatimu itu, katanya. Gitu. Jadi kan sayang sekali ya, misalkan setengah jam kita diam, daripada diam tidak ada yang tidak ada pahala yang kita dapatkan, lebih baik kita berzikir, lebih baik kita doa, lebih baik kita salawatan, begitu ya, atau membaca Al-Quran. Zikir artinya membacakan atau melafalkan Asma Al-Azam. Asma itu adalah kata-kata nama-nama Allah, Al-Azam itu yang agung, atau Al-Husna yang indah. Membaca narasi doa yang banyak sebut nama Asma Allah. Misalkan nanti ada doa-doa yang diajarkan oleh
keluarga Rasulullah SAW, Ahlul Bait itu doa-doanya yang banyak menyebut nama-nama Allah gitu ya. Nah gitu. Nanti kita akan belajar tentang itu sedikit saja, atau membaca sholawat begitu. Nah, ini diantara asma-asma yang menjadi doa, jadi zikir ya. Yang pertama misalkan ya dal jalali wal ikram, artinya kan duhai maha pemilik kebesaran dan kemuliaan. Allah sebagai zal jalali wal ikram, maha pemilik kebesaran dan kemuliaan. Atau ya qadiyal hajat, duhai yang maha memenuhi segala permohonan atau kebutuhan. Ya arhamar rahimin, duhai yang maha pengasih maha penyayang. Ya hayyu ya qayyum, duhai yang maha hidup maha berdiri sendiri. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, tiada Tuhan selain Allah, raja yang maha benar dan nyata. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga bagian dari zikir. Ya rabbal alamin, duhai semesta alam, duhai Tuhan semesta alam begitu. Nah, zikirnya itu adalah kalau hari Minggu atau Ahad bacanya adalah ya dal jalali wal ikram. Dibacanya bisa 10 kali, bisa 100, bisa 1000, bisa 70 begitu ya. Tergantung kita aja. Ini kalian misalkan kalau sekarang hari apa? Hari Jumat ya. Zikirnya apa? Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kita baca aja itu terus zikirnya ya, daripada nganggur mulut kita begitu. Senin apa? Senin ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat. Selasa baca ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabu baca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Kamis membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Itu kalau hari Kamis. Nah, kapan bacanya pada hari Kamis itu? Bisa pagi-pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam gitu ya. Dibaca aja itu. Atau kalau Jumat, Jumatnya bisa mulai dari malam, bisa mulai dari pagi tadi dan sebagainya. Kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad sendirian ya, gitu ya. Atau dalam hati juga nggak apa-apa. Kalau Sabtu bacanya apa? Ya Rabbal alamin, ya Rabbal alamin, ya Rabbal alamin. Itu zikir-zikir yang diajarkan dari keluarga Rasulullah SAW untuk kita baca, untuk kita praktekkan dalam kehidupan ini agar senantiasa ingat kepada Allah dan agar senantiasa kita dekat kepada Allah Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke. Masih berlanjut ya. Ini selain dari itu, selain dari tadi yang salawat dan sebagainya, zikir dan sebagainya, ada juga doa dan zikir yang harus kalian baca setiap kali setiap sholat. Ini bacaannya ya, kalau kalian bisa screenshot nggak apa-apa. Yang pertama istighfar. Jadi pas assalamualaikum sudah beres begitu, kita baca istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Ini yang pendeknya ya. Nah, yang panjangnya banyak sekali ya. Tapi yang ada di dalam hadis itu yang pendeknya ini. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Lalu membaca subhanallah 33 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Hitungnya pakai tasbih, pakai tangan juga boleh. Terus setelah itu subhanallah, lanjut kepada alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Lanjut lagi kepada Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dalam hadis lain ada ditambahin menjadi la ilaha illallah. Ya, setelah baca yang tadi tasbih, tahmid dan takbir, lalu membaca ini doa untuk orang tua juga. Allahumma jalana fi qulubina nuran wa basran wa fahman wa ilman innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi ghfirli wa li walidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbana ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumun hisab. Rabbana ghfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu ada 3 doa untuk orang tua di sana ya, yang urutan kedua, 3 dan keempatnya itu. Nah, kalian bisa ambil satunya ya. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu aja udah cukup gitu ya. Diulang-ulang aja begitu. Oke. Yang ini yang terakhir yang biasa kita baca yang surat Al-Hud ayat 88 ini wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, dan petunjuk yang aku ikuti hanyalah dari Allah, kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya aku kembali, begitu ya.
Ini kalau bisa kalian hafalkan aja. Nanti kalau pas beres belajar, setelah istiqoi, setelah salawat kita baca wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib.